Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di segmen biografi pahlawan kali ini, kita akan membahas biografi singkat Martha Christina Tiahahu, pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya akan hasil bumi. Ia lahir di Nusa Laut, Maluku pada tanggal 4 Januari 1800 dan dibesarkan seorang diri oleh ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu yang merupakan kawan baik dari Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Sejak kecil, perempuan yang akrab disapa Martha Christina ini sering mengikuti ayahnya dalam rapat pembentukan kubu-kubu pertahanan. Hingga pada akhirnya, di usia yang ke-17 tahun, ia turut andil dalam pertempuran melawan Belanda di Desa Au, Ulat, Pulau Saparua. Dalam pertempuran itu, ia memimpin pasukan perang wanita dan mengobarkan semangat juang pada pasukan agar terus ikut mendampingi pasukan laki-laki dalam perebutan wilayah Maluku dari penjajah, hanya berbekal bambu runcing dengan ikat kepala melingkar di kepala. Martha Christina tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik karena seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1817. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, ia dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Pada waktu yang sama, Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Pada waktu itu, sebagian pasukan rakyat bersama para raja dan patih bergerak ke Saparua untuk membantu perjuangan Kapitan Patimura, sehingga tindakan Belanda yang akan mengambil alih benteng Beverwijk luput dari perhatian. Guru Sosialisa yang memihak Belanda melakukan kontak dengan musuh, mengatasnamakan rakyat dan menyatakan menyerah kepada Belanda. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 1817, benteng Beverwijk jatuh ke tangan Belanda tanpa perlawanan. Sementara itu di Saparua, pertempuran demi pertempuran terus berkobar. Karena semakin berkurangnya persediaan peluru, akhirnya pasukan rakyat mundur ke pegunungan Ulat Au. Di antara pasukan itu terdapat pula Martha Christina Tiahahu beserta para raja dan patih dari Nusa Laut. Tanggal 11 Oktober 1817, pasukan Belanda di bawah pimpinan Rhyssemont bergerak ke Ulat, namun berhasil dipukul mundur oleh pasukan rakyat. Dengan kekuatan 100 orang prajurit, Meyer beserta Rhyssemont kembali ke Ulat. Pertempuran berkobar kembali. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dalam pertempuran ini, Rhyssemont tertembak mati. Meyer dan pasukannya bertahan di tanjakan negeri Au. Dari segala penjuru, pasukan rakyat mengepung. Di tengah keganasan pertempuran itu, muncul seorang gadis remaja bercakalele menantang peluru musuh. Dia adalah Martha Christina Tiahahu. Dengan mendampingi sang ayah dan memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh, Jujaro itu telah memberi semangat kepada kaum perempuan dari Ulat dan Au untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Baru di medan inilah Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut bertempur. Pertempuran semakin sengit ketika sebuah peluru pasukan rakyat mengenai leher Meyer. Vermeulen Kringer mengambil alih komando setelah Meyer diangkat ke atas kapal Everstein. Tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat ternyata telah habis, sehingga kemudian Vermeulen Kringer memberi komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat akhirnya mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Au diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Martha Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini, para tawanan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi oleh Buikes dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda,
Buiskes membebaskan Martha Christina Tiahahu dari hukuman, namun sang ayah tetap dijatuhi hukuman mati. Tanggal 16 Oktober 1817, Martha Christina Tiahahu beserta sang ayah dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di benteng Beverwijk sambil menunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi ayahnya. Martha Christina Tiahahu mendampingi sang ayah pada waktu memasuki tempat eksekusi. Martha Christina Tiahahu dibawa kembali ke dalam benteng Beverwijk dan tinggal bersama guru sosialisa. Peninggal ayahnya, Martha Christina Tiahahu masuk ke dalam hutan dan berkeliaran seperti orang kehilangan akal. Hal ini membuat kesehatannya terganggu. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa ke kapal Everstein ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal ini, kondisi kesehatan Martha Christina Tiahahu semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang, Martha Christina Tiahahu mengembuskan nafas yang terakhir. Jenazah Martha Christina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012/TK/tahun 1969 tanggal 20 Mei 1969, Martha Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional. Oke, itulah biografi singkat Martha Christina Tiahahu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.